Perkenalkan, saya Anissa Oktavina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 20301146. Video yang saya buat ini dengan tujuan salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi Interpersonal dengan tujuan ujian tengah semester, diampu oleh Ibu Vivi Hasmawati MSI. Video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk mahasiswa ilmu komunikasi saja loh, tetapi untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Karena di dunia ini tidak lepas dari komunikasi. Halo, ketemu lagi di Catatan Najwa. Ini spesial karena malam ini di rumah dan ngundang tamu, tetangga sebetulnya, nggak jauh tinggalnya dari sini. Tadi aja kesini jalan kaki. Ada Raditya Dika. Hai Dik. Halo Mbak Nana, saya suka kemewahan. Ternyata yang paling lu inget itu ya. Iya. Kalau settingannya begini nih, saya suka kemewahan. Saya suka kemewahan. Iya, udah agak lama itu pengacaranya Papa. Oke, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi interpersonal? Menurut salah satu ahli yaitu Dedi Mulyana, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara orang-orang yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal seringkali disebut unik. Mengapa disebut unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan. Yang pertama, hubungan afeksi, keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Berikut salah satu contoh dari hubungan afeksi. Hot kan, pedes. Oke. Jadi ini kita sengaja ngomongin politiknya juga sambil makan yang pedes-pedes. Aku tuh sama sekali nggak bisa makan pedes ya, Masa sih jadi sama sekali, Ezin nggak suka sama sekali? nggak suka dan nggak bisa. Dalam komunikasi tersebut tampak membahas politik. Kemudian Najwa Shihab memberikan tantangan kepada Raditya Dika untuk makan ayam geprek level 3. Tetapi sebenarnya Radit tidak suka makan pedas. Dan Najwa Shihab menunjukkan ekspresi kepeduliannya dengan bertanya untuk meyakinkan bahwa Raditya Dika memang tidak bisa makan pedas. Dan di sebelahnya sudah disediakan juga berbagai air untuk meredakan pedasnya. Berikutnya yaitu hubungan kontrol. Kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Berikut salah satu contoh dari hubungan kontrol. Atau kenapa tuh? Kalau menurutku semua anak muda itu harus paham politik. Karena kalau misalnya kita anak muda di atas 18 tahun kan udah bisa milih. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menentukan nasib kita sendiri. Jadi aku paling males tuh, paling sebel kalau ada anak-anak muda yang pas pemilu, pas ada caleg-caleg kan dipilihnya, dan temenku banyak itu pilihnya cuman yang ganteng, yang cantik gitu, tanpa ada reasoning di balik itu kenapa dia milih orang itu, partai itu. Nah, jadi kalau buat aku sih semua orang harus paham politik, harus melek politik supaya nggak bisa dibego-begoin aja gitu kalau buat aku gitu. Nah, video tersebut tampak Radit mempengaruhi atau mengajak anak muda untuk paham politik. Karena anak muda yang sudah berumur 18 tahun ke atas berhak memilih siapa pemimpin negaranya. Dan juga menjelaskan bahwa anak muda harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Bukan hanya anak muda, melainkan semua orang harus paham politik. Berikutnya yaitu prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, tak mungkin hidup tanpa komunikasi. Yang kedua, interpersonal tidak mungkin dirubah. Ketiga, melibatkan etika. Karena dalam komunikasi tanpa etika tidak akan bisa berjalan dengan baik. 4. Menciptakan makna. Iya. Kamu bakal kalau diajak minta endorse gitu, endorse nggak mungkin ya? Percuma, jadi para politisi nggak perlu deh. Kan sekarang kan soalnya kan ceritanya lagi deketin milenial, lagi deketin pemilih pemula. Sekarang tuh semua partai, semua orang berlomba-lomba peduli pada anak muda. Jadi melakukan banyak hal untuk anak muda. Dan pasti Radit inceran banget nih. Cara paling gampang mendekati milenials adalah dengan mendekati idolanya. Kalau idolanya udah endorse, biasanya yang di bawah-bawah ngikut gitu. Tapi kalau aku sih enggak. Kamu nggak ya? Nggak mau di endorse secara politik. Jadi sekarang nih kita
di mana ketika Najwa Shihab bertanya mengenai postingannya yang tidak pernah membahas mengenai politik, karena Raditya Dika merasa dirinya netral agar followersnya tidak terpengaruh atas postingannya. Dan yang kelima, menciptakan hubungan yang berkelanjutan. 6. Dan yang terakhir, efektivitas interpersonal dapat dipelajari. Dalam Jendela Jauh Hari, komunikasi yang dilakukan oleh Najwa Shihab dengan Raditya Dika telah mencapai posisi aman. Karena Najwa Shihab memandang Radit dengan positif, dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri pun terbentuk, sehingga self-disclosure pun tercipta. Salah satu contohnya yaitu ketika Raditya terbuka kepada Najwa Shihab mengenai jika di-endorse oleh para politisi, Radit tidak akan menerimanya. Itu semua hanya percuma. Dari komunikasi yang terjadi antara Najwa Shihab dengan Raditya Dika, komunikasi tersebut menggunakan model interaktif, di mana menggambarkan komunikasi sebagai proses umpan balik. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai komunikasi interpersonal yang terjadi antara Najwa Shihab dengan Raditya Dika. Maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.